tentara yang melindungi, mendukung, dan membela rakyat. Tentara dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dan kedua, Tentara Nasional Indonesia adalah tentara berjuang. Walaupun sudah pensiun seperti saya, tetapi tetap harus berjuang. Berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi sebelum, karena saya jauh, karena cinta saya kepada saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu pesan. Janganlah takut, karena perjuangan yang berada di dalam ridho Tuhan, karena perjuangan membela kebenaran, keadilan, dan kemerdekaan bangsa itu adalah perjuangan yang mendapat ridho dari Allah. Tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mematahkan dan menghancurkan perjuangan yang semacam itu. Insya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia jaya, Indonesia pasti merdeka. Mendahului kembali ke Jogja, bukan karena saya ingin meninggalkan saudara-saudara. Saya ingin tetap bersama saudara-saudara dan menyanyi dengan saudara-saudara. Tetapi karena tugas yang menanti saya, dan tugas itu sama dengan tugas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yaitu kita berkeinginan memohon kepada Allah untuk bisa mengutuk zaman edan. Matur nuwun, matur nuwun.
masih terasa kental di Indonesia ini militer itu mendominasi sipil. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuka apa yang ingin sedikit saya sampaikan ini dengan saya mengutip penggalan puisi yang ditulis Rendra tahun 79. Kira-kira bunyinya begini kalau saya berkata, aku mendengar suara jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan, ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga. Mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu yang lain ini di tempat ini bisa memberikan kesaksian agar kehidupan kita sebagai bangsa ini bisa terjaga. Kalau tadi kita sudah mendengar paparan-paparan yang gegap gempita, saya ingin melihat dari sisi yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang terlupa ketika kita membangun satu bangsa yang namanya Indonesia. Apa itu? Dan salah satu yang terlupa itu adalah salah satu yang paling fundamental di dalam kita membangun bangsa. Yang terlupa itu adalah karakter dari bangsa ini. Dari awal karakter ini tidak sempat kita bentuk karena barangkali karena kita ini termasuk late developed countries, jadi termasuk bangsa yang belakangan berkembang. Mau nggak mau kita harus berpacu dengan negara lain, sehingga aspek ini penting. Padahal menurut hemat saya ini salah satu hal yang paling penting di dalam kita membentuk fundamental Indonesia sebagai satu bangsa. Nah, untuk itu saya ingin melihat dari sisi yang agak filosofis dan mungkin agak metafisis. Begini Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kita harus punya karakter?
mengapa kita harus punya watak sebagai bangsa. Sekarang ini, dan dari pengalaman negara-negara maju yang sebenarnya kita bisa ambil pelajaran, mereka pada akhirnya terjebak di dalam suatu kebuntuan. Sesudah semuanya ini saya dapat, sekarang ini saya mau ngapain? Ujung-ujungnya akhirnya seperti yang dilansir oleh seorang filosof Jerman, Herbert Marcuse, dalam One Dimensional Mind, kita ini memelihara perdamaian dengan cara menciptakan ancaman-ancaman perang baru. Kita ini memerangi kemiskinan dengan menciptakan kemiskinan baru. Dan kita ini ingin menciptakan pemimpin-pemimpin baru dengan cara mencakar pemimpin-pemimpin yang lama untuk nanti kita mengangkat lagi sendiri. Nah, ini sejarah seperti itu di Indonesia, dan saya kira juga di belahan dunia mana. Bapak dan Ibu sekalian, saya sepakat dengan Pak Dosen tadi bahwa kita harus kembali kepada Pancasila. Cuma saya melihat Pancasila tidak dari sisi versinya BP7 atau versinya siapapun. Mari saya ajak menengok sebentar. Kalau kita melihat sila yang pertama, ketuhanan itu mengisyaratkan bukan keagamaan, ketuhanan. Jadi mestinya yang wajib di Indonesia ini bukan beragama, bertuhan. Kalau manusia itu bisa menghayati ketuhanannya itu dengan sebaik-baiknya, beyond syariat, beyond agama, keluar dari agamanya, keluar dari syariatnya, ketika dia sudah mencapai Tuhan, maka yang muncul pada dirinya adalah satu kasih sayang. Itu otomatis kasih sayang sebagai pancaran cerminan dari kasih sayang yang ilahiyah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kasih sayang itu sudah muncul, kasih sayang ini lain dengan karitas. Kalau karitas itu sekedar rasa belas kasih karena Anda kelaparan, karena Anda miskin, saya kasihan sama Anda. Tapi yang saya maksud kasih sayang di sini adalah kasih sayang sebagai cermin dari kasih sayang yang ilahi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau manusia, ini saya ambil dari individu dulu, memancar kasih sayang itu, maka otomatis yang tumbuh di dirinya ada beberapa hal. Satu, kemerdekaan. Dia akan sangat menghargai bahwa setiap orang ini merdeka. Anda boleh apa saja, tapi kemerdekaan Anda akan dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Yang kedua, kesetaraan. Kita ini semua setara. Yang ketiga, keadilan. Keadilan itu bahwa kita siap menjamin setiap orang itu merdeka dan setara. Ini muncul secara otomatis, tidak usah dibikin-bikin. Ketika kita melihat beyond religi tadi, beyond agama, jadi manusia itu mentuhan. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan Pak Saur tadi dan Bu Yustiani dengan sangat bagus. Andaikan itu semua terwujud, tapi tidak ada satu kasih sayang, maka akhirnya yang ada tadi, kita runtuhkan Soeharto, tapi kita kangkangi sendiri kekuasaan itu. Nah, kita jadi Soeharto yang baru. Nanti yang baru ini runtuh lagi, akan muncul lagi. Sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Ken Arok membunuh Tunggulang Metung, Anusapati membunuh Ken Arok, Tohjoyo membunuh Anusapati, dan seterusnya. Karena tidak ada kasih sayang. Yang kedua, kesetaraan. Setara itu tidak berarti semua sama, tapi setiap orang harus punya akses yang sama untuk apapun. Tadi Bu Yustiani dengan sangat bagus mengungkapkan mengenai asuransi kesehatan dan sebagainya tadi. Yang ketiga, ini agak kesusu jadi wilayah saja.
Yang ketiga keadilan. Yang harus kita bela, adil itu tidak berarti si A harus kita istimewa. Seperti tadi Pak Sauri mengatakan, kalau kontraktor modalnya triliunan, ya jangan disayangkan dengan yang modalnya cuma jutaan. Pinjam nanti Pak. Kalau baterai yang didukung oleh pemerintah, BUMN dan sebagainya itu ya jangan disandingkan dengan perusahaan-perusahaan lokal di Sumatera atau Kalimantan. Ini tidak adil. Adil itu menjamin bahwa setiap orang setara, setiap orang punya akses yang sama. Soal nanti siapa yang menangkan akses itu, di sini kita sudah bicara kompetisi. Kembali ke tadi, kasih sayang, kemerdekaan, kesetaraan, keadilan. Sebenarnya ini inti muatan dari Pancasila. Dulu Bapak bisa melihat keajaibannya Pancasila. Di situ ada titik singgung, interseksi dari semua agama-agama. Memang Pancasila itu bukan agama, dia titik singgung dari agama-agama. Kalau Anda ingin mengamalkan itu, praksisnya Anda cari di agama Anda masing-masing. Tidak perlu ada 33 butir Pancasila itu. Itu kan Jawaisasi orang Indonesia ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi, kalau kita ingin menciptakan tadi ekonomi untuk rakyat, ekonomi itu harus mencerminkan 4 hal tadi. Ada semangat kasih sayang di situ. Kalau saya mengkritik SBY, semangat saya bukan ingin menghancurkan dia, tapi karena aku ngeman, bukan semangat menghancurkan. Dan tadi Pak Sauri mengatakan, kita tidak perlu kudeta berdarah-darah, jatuh menjatuhkan juga tidak perlu. Yang kedua, ekonomi kayak politik kayak atau apapun yang kita desain, seperti yang tadi kata Pak Sauri, membangun rumah yang kita bangun ini. Yang kedua juga mencerminkan di situ ada semangat kemerdekaan. Penjenengan semua boleh bersuara, penjenengan semua boleh berbuat apa saja, tapi itu dibatasi oleh kemerdekaan yang lain. Dan kita semua sepakat, Pak, kalau Pak Sauri boleh nyalonin diri jadi presiden, saya juga boleh, Mas Kris juga boleh, kita semua boleh, tinggal kemudian laku apa enggak. Setara. Yang terakhir itu harus memuat watak keadilan. Siapapun Anda, kalau Anda mau bangkrut di pasar bursa saham, negara harus membela. Kalau memang mau dibela, sama dong semua, jangan cuma si A atau si B. Tidak, si A kita bela tapi si B kita bunuh, tidak bisa. Nah, 4 hal inilah penjagaan Pancasila seperti ini. Kalau saya lihat dari para penghayat percayaan, atau kalau di Islam para penghayat Torikoh, mereka akan bisa merasakan itu. Begitu kita keluar dari agama, yang ada adalah Tuhan. Dan ketika kita bersinggungan dengan Tuhan, maka yang ada itu kasih sayang. Yang ada itu kasih sayang. Nah, 4 hal ini kita jadikan watak kita sebagai satu bangsa. Jadi kalau kita ditanya identitasnya, orang Indonesia itu siapa? Orang Indonesia itu yang punya kasih sayang, kemerdekaan, kesetaraan, dan keadilan. Itu orang Indonesia. Tidak peduli dia diam di Kanada, Amerika, mana saja. Jadi konsep warga negara dalam satu konsep geopolitik, saya kira ke depan itu sudah tidak laku lagi. Saya bisa jadi warga negara mana saja, tapi saya tetap orang Indonesia yang punya identitas kayak Indonesia. Nah, dengan itulah kita akan mewarnai dunia ini. Dan karena kita punya identitas atau jati diri tadi, yang sokobunya itu ada 4 tadi, kita tidak akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa. Sekarang ini ada uniformisasi dari bangsa-bangsa di dunia. Ada keseragaman, tiap bangsa begitu, tiap negara begitu.
itu. Nah, mari kita jadikan apa yang tadi Pak Saud dengan Bu Yustiani tadi, lalu kita tiupkan roh di situ, satu karakter. Inilah Indonesia. Ini Indonesia, bukan Malaysia, bukan Thailand, bukan Amerika, dan sebagainya. Ada tradisi Jawa, ada budaya Jawa, ada budaya Batak. Kita setara. Kita juga merdeka untuk mengembangkan itu, tapi masing-masing batasannya adalah kemerdekaan yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini jangan dipanjang-panjangin, nanti tambah lama. Dan memang tadi sudah saya sampaikan, karena Pak Saud beliau nanti harus tamu dari Solo. Nah, saya cuma tamu dari Solo. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bersama, bahwa pada akhirnya sebuah bangsa yang akan terus abadi lestari adalah bangsa yang punya karakter yang karakter. Bangsa yang tidak punya karakter akan runtuh seperti bangsa-bangsa Mesir kuno, bangsa Aztec, bangsa Romawi, dan sebagainya. Kenapa mereka runtuh? Karena tidak punya karakter yang kuat. Tapi bangsa Cina itu terus sampai sekarang masih ada. Jepang, India, karena mereka punya karakter yang kuat. Nah, saya kira ini sekedar roh yang saya hembuskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, yang pertama saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Pendeta atau Pastor ini. Moga-moga saya tidak sampai menyimpang antara kata dan perbuatan. Hanya pesan saya kepada semua pihak, terlebih yang bergerak di bidang keagamaan, mari kita ke depan membebaskan agama kita yang selama ini tidak dirasakan bersama, digunakan untuk pembenaran dan pembodohan oleh pihak-pihak yang menguasai kita. Ketika zaman dahulu sampai timbulnya perubahan reformasi di jajaran Katolik, antara lain juga berawal dari digunakannya agama untuk ngerem-ngeremi rakyat kecil yang penghasilannya pas-pasan. Sehingga apa? Sehingga ketika agama diturunkan sesungguhnya untuk rahmatan lil alamin, kepentingan di dunia, maka sebagian besar dari kita misi ini kemudian dilupakan dan banyaknya bicara tentang surga setelah mati. Disinilah nanti pentingnya ke depan kita meredefinisikan kembali ayat-ayat yang ada. Kepada yang tidak sesuai dengan saya, tolong jangan saya dianggap aliran sesat. Setidaknya saya punya referensi Islam saya dari Buntet, karena bapak saya keluar dari pondok pesantren Buntet akibat nikah dengan ibu saya. Contoh saja, ada ayat bunyinya, kawinilah 2, 3 atau 4, minimal 1. Kalau kita lihat konteks saat itu, perempuan di zaman itu statusnya hanya 1 di antara 2, yaitu budak perempuan atau istri orang laki-laki. Sehingga di sana daripada jadi budak perempuan, ia lebih memilih jadi istri nomor 150 sekalipun.
Rasulullah sendiri, satu versi mengatakan istrinya 10, satu versi mengatakan istrinya 12. Belakangan ayat ini berubah menjadi hukum perkawinan. Bagi yang akan melanjutkan ini sebagai hukum perkawinan, monggo, saya tidak punya hak melarang. Tapi perintahnya bukan kawinilah 1, 2, 3 atau 4. Perintahnya adalah 2, 3 atau 4, minimal 1. Dan di sini tidak ada kata-kata hai laki-laki, artinya perempuan, wadam, tua maupun muda. Dan di sini menurut paham yang saya terima dari bapak saya, tidak ada kaitannya dengan orang jenis laki-laki kawin perempuan. Kawinilah 2 adalah amarah dan lawamah, marah dan sabar, maka perintah kawinilah 2. 3, mutmainnah, ada orang yang butuh ditolong-tolonglah dia. 4, Sofia, saya datang ke sini bukan untuk kampanye jadi presiden. Saya anak petani kecil, anak nelayan. Kalau hari Minggu waktu kecil sekali-sekali ikut bapak ke tengah laut. Udah mayor jenderal aja pengumuman. Tapi persoalannya, saya harus mengambil sikap dan bukan hari ini. Saru kalau yang menjelaskan saya, nanti saya minta tolong Mbak Yustiani. Ketika saya sudah pulang ke Brebes, Dandim datang, Bupati datang, Kapolres datang, apakah saya harus lupa adik saya yang petani yang sampai hari ini tidak pakai sepatu, nasibnya jauh lebih susah daripada orang tua saya? Tetangga saya sekarang 7 km dari pantai saja tidak dapat ikan, sementara bapak saya dulu jangankan kok 7 kilo, setengah kilo saja dapat ikan. Padahal kita tahu Thailand yang tidak punya laut, loh kok Indonesia malah import tepung ikan dari Thailand? Ini masalah-masalah yang mendasar yang selama ini banyak digunakan untuk yang hal-hal kepentingan tertentu. Contoh lagi lebih mendasar, jangan marah kalau yang tidak setuju dengan saya. Ayat ini 1000% benar. Bunyinya, perangilah Yahudi dan Nasrani. 1000% benar. Tetapi betulkah perangilah Yahudi ini untuk etnis keturunan Yahudi? Bukankah di Maroko hampir 100% etnis Yahudi agamanya Islam? Ini tidak cocok dengan konteks etnis. Kemudian kalau kita bicara Yahudi dalam konteks agama, Ibrahimnya kita sebut setiap sholat, Ka'bahnya kita puteri saat naik haji maupun umroh. Maka sangatlah usil Tuhanku kalau ini yang dimaksudkan adalah pengikut agama Yahudi. Lantas apa? Ini adalah kata sifat dari Yahud, sombong. Ketika kita terjemahkan, perangilah orang-orang sombong, siapapun akan setuju, termasuk orang Yahudi itu sendiri. Perangilah Nasrani, setiap sembahyang kita sebut nama Isa alaihissalam. Injil selalu disebut ketika Al-Quran menjelaskan kata Al-Quran dalam kurung Taurat, Zabur, Injil. Sekali lagi, saya percaya Tuhan saya bukan Tuhan yang pengadu domba. Kemarin membuat agama, kemudian hari ini disuruh memeranginya. Lantas apa makna Nasrani? Berasal dari kata Nasar, yaitu orang yang ingkar janji. Untuk diketahui, ketika Rasulullah pindah ke Madinah, beliau hidup bersama, bahkan di awalnya dibantu oleh orang-orang yang bukan agamanya Islam, karena saat itu baru ada agen-agen yang beragama Islam di sana. Dan masih terlalu banyak lagi ayat-ayat, tidak hanya di Islam, di Kristen, Hindu, Buddha,
harus diredefinisikan kembali dengan konteks yang kekinian. Saya jangan berkepanjangan cerita agama, nanti saya jadi ustadz, saya pilih jadi tentara. Yang kedua, tadi disebut-sebut Bhinneka, emputan tular zamannya Mojopahit. Tetapi bukankah kita tahu bahwa hari ini tidak ada kerajaan negara Majapahit? Bukankah itu sudah punah? Bukankah itu sudah hancur? Kita tidak boleh mimpi-mimpi terus yang kayak begini. Mengagungkan sesuatu bukan berarti harus dilecehkan, tetapi konteks kekinian kita harus tahu. Mengapa negara-negara di kita kemudian yang punya nilai luhur itu hancur, punah? Karena ia negara otoriter, di mana antara pemerintah dan negara dijadikan satu. Undang-Undang Dasar 45 menganut paham otoriter. Ia dibikin oleh Supomo dan Yamin hanya 1 hari. Tanggal 18 Agustus 45, Bung Karno berpidato bahwa Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Dasar darurat, Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau negara sudah dalam keadaan tentram, suaranya sama nggak mas? Seperti Bung Karno. Mirip. Nanti kalau negara sudah keadaan tentram, kita rumuskan kembali Undang-Undang Dasar yang baru. Masya Allah, janganlah jadi orang kufur yang membikin saja sudah mengingatkan bahwa ini besok harus dibikin lagi. Fa'ina ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusran. Loh, sudah tahu kok ya. 45 juga ada Pancasila. Berapa ribu anak-anak yang kehilangan bapak akibat Permesta, PRRI, DITII diserbu oleh tentara. Sudah ada Pancasila. Berapa juta anak-anak kehilangan bapaknya? Kamu PKI, boten kulo BTI. Mau diteruskan yang kayak begini? Saya sebagai penganut Islam, maaf, tidak mau saya tergolong orang-orang yang kufur, yang sudah tahu nyata-nyata seperti itu. Tetapi ini adalah nilai-nilai yang bagus, hanya tempatnya masih di awan-awan. Maka bagaimana Bhinneka kemudian dilandaskan di bumi, Pancasila kemudian bagaimana dilandingkan di bumi. Ketika Pancasila hanya terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar, siapapun ia yang jadi presiden niscaya tidak akan lebih baik dari Bung Karno, tidak akan lebih baik dari Soeharto. Kalau tidak percaya, coba mengimajinasi. Andai umur 40 pegawai negeri dipensiunkan semua, saya mau tanya, setelah diganti umur 25 tahun, tidakkah mereka ini nanti akan jauh lebih korupsi dari orang-orang tua? Karena mereka anak-anak pinter. Bukan di situ tempatnya. Karena kita sudah punya Pancasila, maka bagaimana kebinekaan ini dijamin oleh negara agar tidak terjadi atas nama SARA orang hilang, orang diserbu. Hari ini atas nama aliran sesat ada orang diserbu oleh kelompok lain, negara membiarkan, negara malah terlibat mengadili. Inikah yang harus kita bangun negara ke depan? Maka yang terpenting adalah bagaimana negara menjamin kesetaraan itu. Wujudnya dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Maka dalam buku saya sudah saya jelaskan ke depan, karena Bung Karno tahu pikiran saya, jadi cocok ini dengan ajarannya Bung Karno. Bung Karno sudah terlalu pusing memikir saat itu, tidak sempat menjabarkan. Contoh umpamanya, bagaimana Pancasila ke depan? Sila-silanya ini harus diterjemahkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar sehingga ia jadi landasan operasional oleh pemerintahan. Ideologinya apa saja,
Maka republik ini ke depan nanti milik orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang yang tidak beragama, bahkan orang yang tidak bertuhan tapi hidup di Indonesia. Maka ke depan Indonesia ini akan jadi miliknya orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang NTT, orang mana saja. Lantas kalau ada orang kepengen menjalankan syariat Konghucu, apa dilarang? Jangan dong, itu hak. Kalau ada orang yang menjalankan syariat Islam, jangan dilarang dong, itu hak. Tapi bukan negaranya yang diubah. Silahkan dalam pemilu tawarkan kepada rakyat, kalau saya terpilih saya akan jalankan syariat Islam. Nah, undang-undang dasarnya kemudian isinya Pancasila, kok pada takut sih? Tapi kalau tidak terpilih jangan marah dong, rakyat gak menghendaki kok. Ini menjadi penting sehingga kebebasan jangan sampai dikungkung oleh yang namanya ketakutan yang tidak rasional yang sesungguhnya untuk kepentingan kekuasaan. Begitu juga nasionalisme. Ketika negara belum terjadi dan di awal terbentuknya negara, maka rakyatlah yang berkepentingan lahirnya atau berdirinya atau tegaknya negara. Tetapi setelah negara itu melampaui fase konsolidasi kekuasaan di seluruh dunia, maka harus diubah. Nasionalismenya adalah manfaat negara. Jangan ngelamun terus, jangan tidur terus, dicekoi terus cinta. Coba jadi orang iri ya, di depan hidung tiap detik berapa miliar diambil, orangnya kelaparan kok. Coba jadi orang Indramayu, jadi orang Cepu, 500 meter dari pengeboran minyak, orangnya busung lapar kok. Kita lihat dong saudara-saudara, bagaimana caranya orang lain bisa mengatur. Biangnya rasialis adalah Amerika. Ketika undang-undang dasarnya kemudian diubah menjamin kesetaraan, hari ini calon presidennya kulitnya warnanya hitam, kurang yakin. Ini yang perlu pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran. Contoh konkret ekonomi, saudara-saudara, ya, di mana di dunia ini ada listrik, air, telepon, jalan tol, rumah sakit, apalagi itu airport, pelabuhan, namanya infrastruktur, dijadikan tempat mencari keuntungan? Ada sih di Indonesia. Ketika modal yang dipakai untuk membangun sudah kembali, bahasa ilmiahnya return of investmentnya tercapai, ROI tercapai, maka penghasilan berikutnya digunakan untuk mengurangi harga. Makanya di Malaysia air murah, di Thailand listrik murah, di Amerika internet bebas. Negara yang harus mengatur begitu. Kok kita mimpi ekonomi kerakyatan tanpa membikinkan model? Bangunlah, ini sudah siang kok pada tidur terus. Saya bukan marah, tetapi mari lihat orang kecil di pinggir jalan daripada mengemis. Negara lain jangankan fakir miskin, pengangguran saja dicampuni oleh negara kok. Punya apa mereka? Muantai punya apa? Rakyatnya juga lebih bodoh dari kita kok. Tadinya juga hidupnya di bawah kita, hanya kedatangan seorang Taksin dia ubah negaranya, sekarang makmur kok. Contoh pentingnya mengubah nasionalisme, lihat Direktur AirAsia itu bukan orang Malaysia. Kalau ibu-ibu berangkat jam 11 malam dari Jakarta ke Surabaya, ongkosnya hanya 99.000. Silahkan kalau nggak percaya. Sementara kereta api ongkosnya 230.000, yang agak murah 180.000. 9 jam belum tentu nyampe Surabaya. Fakta kok. Tetapi ia ubah setiap rupiah yang masuk, setiap bahkan sekarang sudah berkembang sampai ke Eropa, yang setiap uang masuk ke kas AirAsia diputar di money market kok. Ada yang rokok, kalau ada yang rokok silahkan apinya dinyalakan.
Bagaimana mungkin sebuah korek api bikinan RRT di Indonesia harganya 500 perak? Pedagang kecil untung berapa, ambil berapa, menengah berapa, besar berapa, ongkos transportasi berapa, jualnya berapa. Bagi RRT tidak mengenal hukum supply and demand. Yang penting rakyatnya makan dan kerja, kesehatan ditanggung negara, pendidikan diurus negara. Lantas bagaimana dia butuh uang? Ternyata negara komunisme yang musuhnya kapitalisme, RRT, 85% perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 10 besar money market dunia adalah milik RRT. Loh, komunisme musuhnya kapitalisme kok. Kita mau meneruskan ala Indonesia yang nggak tahu juntrungannya. Model ekonomi Indonesia yang kayak apa, saya mau tanya? Belum ada kok. Di awal kemerdekaan, Bung Karno dan kawan-kawan membentuk apa yang namanya model seperti di negara-negara komunis. Seluruh diatur oleh negara, ada 200 BUMN lebih. Tetapi ketika Bung Karno mengambil kekuasaan ketika Pak Harto mengambil kekuasaan dari Bung Karno, ekonomi menjadi kacau karena masuknya liberalisme ke dalam ekonomi kita, sehingga macan dan kambing jadi satu. Namanya kapitalisme brutal. Ini fakta. Orang hanya tadi sudah dijelaskan, perusahaan Banco dari Thailand 14 bulan yang lalu, listrik di Jakarta, punya tambang batu bara di Kalimantan, dapat uang 3,7 triliun uang rupiah Indonesia. Detik yang sama pemerintah daerah di situ mau bikin rumah sakit, kok nyari investor. Maaf, yang pinter perusahaan Thailandnya atau Indonesia yang goblok? Orang Brebes harus kasar ngomongnya. Soalnya saya sampai hampir nggak percaya sama orang Solo. Coba tulisan Jogja, Diwajo Ngayo Jogarta, Bandung. Kalau orang Brebes kan tidak. Salatiga ya di colok mata ya bacanya Salatiga, Bandung ya Bandung. Dalam hati saya, jangankan uang tidak di markup, huruf aja di markup kok. Ini kan bergurau, boleh dong. Gitu. Kalau ada guyonan untuk menghantam orang Brebes ya monggo. Gitu. Guyonan dihantam guyonan dong, jangan guyonan dihantam dengan kepala. Kacau. Ini saudara-saudara masih terlalu banyak yang harus ditata, karena sebagai sistem sama sekali belum mencerminkan rasionalitas, belum mencerminkan akal sehat. Contoh, ada nggak di dunia ini presiden dan wakil presiden lain partai? Nggak ada. Ada nggak di dunia ini calon presiden yang gagal mencalonkan lagi, apalagi presiden yang gagal? Nggak ada di dunia, kecuali di Indonesia. Ada nggak? Ada nggak partai politik yang tidak berhasil jadi anggota DPR loncat dari partai ideologinya A ke B? Nggak ada kecuali Indonesia. Bahkan negara tetangga kita, mohon maaf, anggota DPR saja sudah tidak membahas RUU. Yang membahas adalah doktor PhD, staf ahli anggota DPR. Sehingga waktu diskusi dasarnya adalah kebenaran teori yang ilmiah. Nah kalau kita, mohon maaf, jelas-jelas bukan tentara, loh membahas undang-undang tentara. Jelas-jelas bukan sarjana ekonomi, membahas undang-undang ekonomi. Kepentingan partai dong jadinya. Ini yang saya maksud harus rasional. Kalau tidak yakin lagi, ada orang berjanji, pilihlah saya, kalau saya terpilih, saya akan berantas korupsi. Yang berantas korupsi sih, KPK. KPK-nya di bawah presiden apa boten? Boten. Loh, ini harus tahu. Lagi orang 30.000 lebih manusia sampai keleleran kayak begitu. Apakah presiden salah? Bukan saya belani teman saya. Tidak. Karena hanya di Indonesia negara tidak punya kepala negara. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar, presiden adalah bukan kepala negara, tetapi kepala pemerintahan negara.
Di dunia manapun kepala negara mempunyai hak ken dunorong terhadap dua hal. Ken dunorong, kalau isi orang iso bahasa Inggris iso berbuat apa saja, termasuk kekayaan rakyat dikerahkan etung belakangan untuk dua hal. Satu, ketika diserbu negara lain itu nggak usah pakai rapat. Yang kedua, ketika ada musibah kemanusiaan, tak peduli tadinya kompor yang meledak, tak peduli siapa yang ngebor yang salah, itu urusan belakangan. Kalau undang-undang dasarnya ada seperti Malaysia, seperti Thailand, seperti Jepang, loh presiden hari ini rame-rame diseret. Ini jadi ditata dulu sistem kenegaraannya yang benar. Maka saya keliling Indonesia, tinggal Irian dan Maluku. Yang lain sudah. Saya minggu depan sudah mulai dari Kudus ke Barat. Kalau Tuhan mengizinkan dan ada partisipasi dari teman-teman, karena saya memang Orde Baru tapi saya bukan koruptor. Rumah pribadi adalah punya kok. Maka saya akan melanjutkan biar sampai Jakarta. Saya sengaja tidak utik Jakarta biar nanti saja belakangan. Saya sebentar lagi mau main ketoprak atau wayang orang, maka saya harus sudahi. Masih terlalu banyak, tetapi puji Tuhan atas bantuan Bapak Sutanto dari Jogja, Kepala Paguyuban Masyarakat Kucing, keturunan RRT, saya dicetakkan 20.000 buku ini bukan bukunya saya. Saya biasanya juga tidurnya di mes perwira, tapi malam ini saya tidur di Novotel karena ada yang menyiapkan voucher Novotel. Terima kasih, semoga Tuhan memberikan rezeki pada yang memberikan voucher. Ini saja bagi saya tidak mau ngecap, tetapi rasa-rasanya saya sudah berbuat, tetapi jangan saya yang menjelaskan. Mbak Yusti, silakan. Sama Romo, kalau takut jangan berani, kalau berani jangan takut ya gitu. Nah, sebelum saya sepakat bersama Mas Arif keliling Indonesia ini, saya tanya dulu, karena kalau kerjaan saya itu namanya corporate restructuring, jadi merubah secara total. Nah, kalau merubah total ini tidak bisa terus kemudian separuh-separuh atau apa, yang ini aja nggak bisa. Contoh yang gampang ini Pak Krit Yangdi sudah membuat hitungan tentang harga BBM supaya tidak naik, bagaimana? Benar, kalau di kuliah mungkin dapat A. Tapi masalahnya bagaimana hitungannya Pak Krit Yangdi ini bisa dilaksanakan. Nah, setelah kita bedah strukturnya ini tidak mungkin, karena struktur Orde Baru itu sampai sekarang masih tetap berjalan. Ada yang namanya penggerogotan dana non parter. Itu kalau dulu Pak Harto istilahnya tangan kiri, tangan kanannya itu ada yayasan-yayasan yang untuk anak cacat, Super Semar, pesantren, Darmais, untuk tentara dan sebagainya, Taman Mini. Nah, sekarang ini yang penggerogotan jalan terus, yang yayasannya kelelahan, tidak ada yang ngurusin. Maka yang penggerogotan ini ternyata di backup semua oleh tentara gitu. Jadi misalnya BBM itu yang produksi kita diekspor, backingnya tentara. Kemudian beli yang lebih jelek kualitasnya, ada backingnya. Lah, backing sama backingnya tidak mau kerjasama. Jadi